Selamat malam netizen. Lagi ngapain? Udah makan belum? Sekarang Anda sedang menyaksikan mini podcast Long Talk di segmen Sesuatu. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jaga kesehatan selalu. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak begitu penting. Jadi di rumah aja. Buat yang masih isolasi mandiri atau sedang dirawat, semoga cepat sembuh. Sabar, tabah. Cobalah untuk positive thinking, karena dengan tetap positive thinking, penyembuhan bisa lebih cepat. Aku yakin. Mari kita saling support bersama-sama, menjaga diri, saling menjaga, karena saya yakin pandemi bisa cepat berakhir. Kalian kalau misalnya menjaga imun dengan apa? Makan teratur, olahraga, minum vitamin, suplemen kesehatan, suplemen makanan, sama minum susu. Ya kan? Yang lagi rame, orang-orang pada borong susu beruang. Orang-orang borong susu beruang sampai ada orang yang merasa kesulitan mencari susu beruang karena habis semua. Dan katanya bahkan ada yang sampai nyari ke luar kota. Ini orang-orang borong susu beruang tuh beneran untuk konsumsi pribadi atau mau dijual lagi sih? Kalau dijual lagi itu jahat ya. Kalian tidak belajar dari masker. Kalian tidak belajar dari masker. Jadi dosanya double ya. Kemarin kan kalian udah mendapatkan banyak edukasi dong terkait masker yang diborong itu sampai habis banget, sampai langka, ditimbun pula. Nah, buat Anda yang beli bir brand banyak-banyak, dosa Anda double. Yang untuk dijual lagi, dosa Anda double. Terus untuk yang borong susu beruang untuk konsumsi pribadi, gimana ya? Pertama, belanja berlebihan itu tidak bagus. Itu dulu pada dasarnya. Lebih baik kan secukupnya. Kalau memang di seminggu butuh 7 kaleng, ya 7 kaleng aja gitu. Kalau seminggu butuh 3 kaleng, ya 3 kaleng aja gitu belinya. Jangan 2 kali lipatnya, jangan 3 kali lipatnya, bahkan 5 kali lipatnya. 2 kali lipatnya masih oke lah. Tapi kalau sampai 3 kali lipat atau ngambilnya tuh randomly itu, mau ambil 2 gitu, tanpa dihitung dulu, itu kan jatuhnya berlebih ya. Kita belum bahas tentang panic buyingnya, bukan. Ini tentang belanja berlebihan aja udah, dari sisi itu aja udah gak bagus. Apalagi dari sisi borongnya. Panic buying itu borong di saat orang lain juga membutuhkan gitu. Ya kalau borongnya pas gak ada apa-apa sih gak apa-apa, borong aja itu. Cuman masalahnya udah borong bareng-bareng, orang lain juga membutuhkan. Itu lagi-lagi tidak benar. Tapi untungnya ada orang yang mengedukasi bahwa ternyata untuk menjaga imunitas yang setara dengan susu beruang itu ada susu-susu yang lain. Ada merek lain yang khasiatnya sama menurut yang label gizi-gizinya itu sama. Jadi itu terima kasih kepada para edukator yang telah memberi wawasan kepada masyarakat bahwa untuk menjaga imunitas tidak harus menggunakan susu beruang. Semoga dengan edukasi ini orang-orang tidak kebingungan lagi untuk mendapatkan support imun. Poinnya itu kan, poinnya supaya semua orang tidak panik untuk mencari support kesehatan. Jadi nyari susu, kalau beruang habis, cari susu yang lain. Terus poin berikutnya adalah yang aku sedih itu, kenapa orang hanya berhenti mengedukasi masyarakat lain di titik bahwa ada susu lain yang berkhasiat sama dengan susu beruang. Kenapa berhenti di situ? Padahal menurutku tuh poin permasalahannya tuh bukan di susu mana yang harus dibeli terkait kasus pada orang beli borong susu beruang ini ya. Permasalahannya ada di kebiasaan panic buying. Mestinya itu juga ada edukasi dari para edukator yang lebih berpengalaman, lebih relevan untuk bicara ya, bukan dari aku. Jadi mestinya ada segelintir netizen yang mempelajari itu, berkompeten untuk berpendapat itu tentang panic buying. Itu harusnya diberi edukasi sekalian supaya kedepannya orang-orang tidak melakukan itu lagi. Jangan susunya aja lah, besok kalau paniknya yang lain gimana? Jadi mestinya barengan itu. Setelah edukasi susunya yang mana aja bisa dibeli, sekalian diselipin. Jangan pada belanja panik ya. Nah itu, karena belanja panik itu bisa menyebabkan gini gitu. Itu mestinya yang menjadi poin utamanya di situnya, bukan terus menghujatnya. Jadi kesannya orang-orang tuh sekarang pada menghujat orang yang beli
susu beruang. Ya padahal kan sah-sah saja mereka mau milih susu beruang, mau milih susu yang lain, nggak apa-apa. Paniknya yang harus diedukasi lagi, karena bisa saja kedepannya, ya semoga tidak, bisa saja kedepannya ada sebuah situasi yang memaksa kita untuk belanja dengan panik. Ya siapa tahu kali ini susu, ya besok apa mie, besoknya lagi apa sarden, besoknya apa daging, besoknya apa telur. Kita mau mengedukasi setiap produk-produk yang kemungkinan untuk panic buying sampai kapan? Panic buyingnya nggak diedukasi, yang dihilangkan tuh bukan produknya, yang diedukasi itu bukan produknya tapi panic buyingnya. Kayak aku sekarang nih mestinya ya, kayak aku sekarang menghimbau kepada para masyarakat agar tidak lagi melakukan panic buying di masa yang akan datang. Produk apapun, cobalah untuk membuka hati nurani, karena menurutku kuncinya di hati nurani sih. Gak ada sesuatu yang bisa, gak ada alat yang terlihat untuk membuat orang gak jadi panic buying. Misalnya kita mau diatur nih, setiap orang membeli beras maksimal 50 kilo misalnya di masa yang akan datang. Itu mau diatur kayak apa yang namanya belanja panik? Chaos itu pasti juga panik. Apalagi saya dan teman-teman yang lain dan teman-teman yang lain lagi susah diatur. Gak tau teman-teman aku aja nih susah diatur kan. Apalagi tentang bahan-bahan pokok itu yang suatu saat bisa potensi menimbulkan panic buying. Yang diedukasi itu hati nuraninya gitu loh. Padahal kan kalian semua tahu kalau kita punya sesuatu yang berlebih, ya kita berbagi gitu loh. Jadi kalau kalian besok punya uang banyak terus panik terus membeli banyak, bukan harus membeli banyak terus dibagi, enggak. Dengan kalian membeli secukupnya itu udah berbagi kan namanya. Filosofi berbaginya tuh coba diintegralkan dikit, dinaikkan dikit. Harapannya kita semua bisa mengedukasi teman-teman terdekat kita lah. Kalau ke orang tua kayaknya sulit ya. Beberapa orang apalagi orang tuanya tidak mau diajari sama anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu, jangan belanja panik. Wah, malah dikeluarkan dari kakak nanti. Jadi jangan ya. Mari kita hati-hati besok kalau kita ikut panik. Itu jangan terbawa suasana. Tak perlu takut kalau misalnya kita pengen memborong. Ingatlah, banyak yang membutuhkan. Dan ingatlah, pasti kita nggak akan kehabisan. Kalaupun kehabisan pasti ada cara lain. Lagi pula ya, kalau memang suatu, ya ini mending lah masih susu beruang yang sifatnya tersier, sifatnya menunjang imun gitu kan. Kalau suatu saat nanti barangnya lebih primer lagi, misalnya beras lah, atau sesuatu yang harus banget, misalnya sebuah vaksin yang kalau nggak disuntik itu pasti meninggal misalnya, itu pasti chaos banget kan. Kalau misalkan kalian borong terus bertahan hidup tapi yang lain mati, terus buat apa? Mau hidup sendirian sama keluarga kalian doang. Oke, sampai jumpa lagi ya. Ingat, di masa yang akan datang, kalau kalian merasa panik ingin membeli sesuatu, tarik nafas panjang, duduk sejenak, berpikir dengan jernih, buka hati nurani, dan pada akhirnya belilah secukupnya. Oke, kalau misalnya kalian sudah tidak panik tapi orang-orang pada beli, ya udah biarin aja, pasti ada jalan. Oke, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat malam netizen.